Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang adab-adab ketika turunnya hujan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara adab ketika turunnya hujan, hendaknya tidak melewatkan kesempatan untuk berdoa, karena ketika turunnya hujan ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang itu waktu mustajabah doa. Jadi hendaknya dimanfaatkan, jangan dilewatkan begitu saja. Berdoalah ketika sedang turunnya hujan. Kita ini berdoa kapanpun dibolehkan, tidak ada batasan, kecuali di tempat yang dimakruhkan seperti sedang buang hajat. Selain itu dibolehkan. Namun ada tempat-tempat yang lebih diutamakan untuk berdoa, dan salah satunya yaitu ketika turunnya hujan. Jadi mohonlah kepada Allah apapun yang kita inginkan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Baik, kita lanjutkan. Ada berikutnya ketika hujan, yaitu at-tabarruk bil matari, yaitu mengambil keberkahan dari air hujan. Bagaimana caranya? Disunnahkan untuk mandi ketika awal turunnya hujan. Mandi dengan air hujan tentunya, bukan mandi langkah mano. Disunnahkan untuk mandi dengan air hujan ketika awal turunnya hujan. Dan di sini dilakukan berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam air hujan itu ada keberkahan. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan, di antaranya surat Qaf ayat 9, Allah mengatakan, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kata Allah, kami turunkan dari langit air hujan mubarakan, yaitu yang diberkahi. Jadi dalam air hujan itu ada keberkahan yang datang dari Allah. Lalu kami tumbuhkan berbagai macam kebun dan biji-bijian yang siap untuk dipanen.
Jadi air hujan ini turun untuk memuliakan makhluk Allah. Namun ada hadis yang menyebutkan ketika hamba Allah yang bernama anak Adam tidak lagi mau membayar zakat hartanya atau zakat fitrahnya, maka di saat itu salah satu daripada azab Allah tahan air hujan. Namun kenapa ketika orang banyak tidak bayar zakat, hujan tetap turun? Nabi sambung dalam hadis itu, kalau bukan laulal bahimah, kalau bukan karena sayang Allah kepada binatang ternak, sungguh sama sekali Allah tidak turunkan hujan lagi. Jadi rupanya ketika hamba bermaksiat, tidak lagi mau membayar kewajibannya kepada Allah, padahal bukan untuk membahagiakan Allah, Allah hanya ingin tahu hamba taat atau tidak dalam zakat, tidak mau dibayar. Maka di saat itu hujan yang turun bukan untuk anak Adam, tapi untuk binatang ternaknya, untuk binatang-binatang yang ada di tengah-tengah hutan, di lembah-lembah. Kalau bukan karena mereka, sungguh tidak akan turun hujan. Makanya kita perlu berterima kasih kepada lembu, kambing, baik gaduh dah pegah ke lemukah lagi lemuk. Jadi jangan kita caci lembu, kita caci kambing, karena mereka lah masih turun hujan di saat orang sudah tidak mau lagi bayar zakat. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, hujan itu Allah turunkan untuk memuliakan seluruh makhluknya. Dalam hadis, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turunnya hujan ternyata diamalkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah pun menyingkapkan bajunya. Beliau buka bajunya yang selain daripada auratnya, artinya beliau buka bahagian atas, lalu beliau berbasah-basahan dengan air hujan. Dan ini ada beberapa hadis yang disebutkan mengenai perkara ini. Baik, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala asabna wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-matar, pada suatu hari ketika kami sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba turunlah hujan. Kata Anas bin Malik, qal fahassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matar. Ketika hujan turun itu, Rasulullah lalu menyingkapkan bajunya, artinya beliau membuka baju bagian atasnya, lalu beliau membasahi dirinya dengan air hujan. Faqulna, lalu kami berkata, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Maksudnya kenapa engkau mandi di tengah hujan ini? Qal, Rasulullah menjawab, li'annahu hadithu ahdi bi Rabbih ta'ala. Karena ini baru saja turun keberkahan dari Allah yang baru diciptakan, kata Rasulullah. Ini maksudnya ini baru turun keberkahan yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Ini hadis pertama yang menyatakan bahawa Rasulullah ketika turun hujan, beliau membasahi dirinya dengan air hujan. Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, karena salah satu yang mensyarah hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim adalah Imam Nawawi.
Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Imam Nawawi salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i, bahkan menjadi ikon atau lambangnya mazhab Syafi'i. Menjelaskan hadis tadi, kata Imam Nawawi bahawa maknahu husira, begitu disebutkan husira, Rasulullah tadi kalimatnya membuka bajunya, itu maknahu adalah kasyafa ba'da badanihi li ghairi auratihi. Beliau memang membuka pakaiannya tapi tidak menampakkan auratnya. Kalau kita orang lelaki kan biasa, Pak. Kadang-kadang kita buka baju. Rasulullah ini tentu melihat-lihat sahabat, tentu sahabat yang terdekat. Jadi bukan begitu saja menampakkan tubuhnya, tapi Rasulullah dengan sahabat terdekat dalam banyak riwayat beliau memang begitu. Makanya hadis Aisyah menyebutkan ketika ayahnya Aisyah masuk ke rumah, Rasulullah sedang berbaring, bajunya tersingkap, hana tak apa aku pakai baju. Dia langsung berbaring bicara dengan Abu Bakar dan beliau tidak membereskan bajunya. Kata Aisyah, ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Rasulullah, Rasulullah pun berbicara sambil berbaring dan bajunya juga tersingkap. Beliau juga tidak merasa risih, karena itu dua sahabatnya yang terbaik. Ketika Utsman datang, baru assalamualaikum, langsung Rasulullah bangkit dari pembaringan, dia pakai bajunya dengan lengkap, lalu baru Utsman disuruh masuk. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika ayahku datang, Umar bin Khattab datang, engkau pun biasa saja, tapi ketika Utsman datang, kenapa engkau tiba-tiba berubah, pakai baju lengkap, baru disuruh masuk? Kata Rasulullah, Utsman ini orangnya pemalu sekali, kata Rasulullah. Kalau aku tidak memakai bajuku dengan lengkap, dia tidak berani untuk masuk. Jadi kita ini kalau mau buka baju, lihat-lihat orang, baik tak puhah baju lagi preman di pasar, itu sudah tidak ada akal. Karena membuka baju walaupun tidak nampak aurat, tapi menunjukkan muru'ah, menunjukkan kemuliaan kita. Orang yang sering buka baju, main bola buka baju, main pingpong buka baju, apa saja, itu tidak ada muru'ahnya. Maka kejadian bersama Rasulullah ini tentu di hadapan sahabat yang akrab saja. Nah, kemudian Imam Nawawi menjelaskan, ketika Rasulullah menyebutkan ini adalah keberkahan yang baru Allah ciptakan, yang turun dari langit, itu maknanya, kata Imam Nawawi, annal matara rahmatun, maknanya hujan itu adalah rahmat, wa hiya qaribatul ahdi bi khalqillah ta'ala fayatabarrak biha, dan itu baru saja Allah turunkan rahmat itu ke muka bumi. Jadi maksud bahasa Nabi, ini baru diciptakan oleh Allah, bukan baru diciptakan hujan, tetapi ini baru diturunkan rahmat oleh Allah kepada kita. Jadi bahasa Nabi mengatakan ini rahmat Allah datang untuk kita. Maka langsung Rasulullah mandi, berbasah-basahan dengan hujan tersebut untuk mengambil keberkahan dari rahmat itu. Wa fi hadzal hadis dalilun liqauli ashabina annahu yustahabbu inda awal al-matar ay yakshifa ghaira auratihi liyanal al-matar. Nah, diambil kesimpulan oleh Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahawa dalam mazhab kami atau sahabat-sahabat kami sesama mazhab Syafi'i menyebutkan sunnah, yustahabbu, sunnah hukumnya ketika inda awalil matar, di awal-awal turunnya hujan. Jadi begitu awal turun, sunnah hukumnya ayyak syifa ghaira auratihi, untuk membuka pakaiannya selain daripada aurat, artinya jangan nampakkan aurat. Jadi kalau pakai celana panjang, kain sarung, mandinya ya cuma buka baju saja, tapi jangan buka aurat. Liyanalal matar, jadi sunnah untuk menyingkap pakaian lalu mandi dengan air hujan tersebut. Ini sudah ditegaskan
dalam mazhab Syafi'i melalui perkataan Imam Nawawi bahawa sunnah hukumnya mandi hujan di awal-awal turun. Dan Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali pun menyetujui untuk mengatakan bahawa sunnah hukumnya mandi hujan di awal turun. Imam Al-Qurtubi dari mazhab Malik juga mengatakan hal yang sama. Jadi Imam Qurtubi menjelaskan, Imam Qurtubi selain mensyarah kitab Al-Mufhim lima ashkala min talkhis Sahih Muslim, jadi beliau termasuk yang mensyarahnya. Juga ada tafsir yang terkenal, iaitu tafsir Jami' lil Ahkam, itu punya Imam Qurtubi atau lebih dikenal dengan Imam Qurtubi, tafsir Qurtubi. Beliau mengatakan, saya bacakan terjemahannya Pak, biar cepat dapat maknanya. Beliau mengatakan praktek dari Nabi SAW ini menunjukkan beliau mengambil keberkahan dengan hujan dan menjadikannya sebagai obat, karena Allah menyebutkan hujan dengan rahmat. Allah juga menyebutkan dengan kalimat keberkahan, mubarakah. Juga Allah menyebutkan at-tahur, Allah menyebutkan dengan kalimat tahuran. Air hujan itu bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Oleh karena itu disunnahkan untuk mandi di awal terjadinya hujan. Pernah juga dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik juga menceritakan, ketika beliau sedang khutbah, ketika Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba turunlah hujan dan beliau summa lam yanzil ala al-mimbarihi, beliau tidak turun dari mimbar. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sedang khutbah di atas mimbar, beliau tidak turun dari mimbar, hatta ra'aitul matar yatahazar ala lihyati, dan aku melihat, kata Anas, Rasulullah menahan hujan di tubuhnya padahal sedang khutbah ni. Beliau tidak turun, tidak berusaha menghindar. Jadi dengan langsung pakaian khutbahnya turun hujan sampai kami melihat, atau aku melihat, kata Anas bin Malik, basah jenggotnya karena hujan, di awal turunnya hujan. Dulu Masjid Nabi kan Bapak, itu kan tidak ada plafon seperti begini, dan juga tidak ada kubah pada waktu itu. Masjid dibuat dari pelepah-pelepah kurma, batang-batang kurma. Bahkan mimbarnya Nabi pertama itu tidak ada. Nabi kalau khutbah itu menyandarkan tubuhnya di sebatang pohon kurma yang hidup di dalam masjid. Jadi dibiarkan hidup dalam masjid, menyandarkan diri, sampai seorang perempuan dari kaum Ansar mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, anakku seorang pengrajin kayu, pintar membuat hal-hal dari kayu. Bolehkah engkau izinkan aku membuat mimbar untukmu agar engkau bisa berkhutbah di atas mimbar? Kata Rasulullah, silakan. Akhirnya dibuatlah oleh anak ibu ini. Disitulah baru disediakan mimbar dengan 3 anak tangga, 3 anak tangga. Makanya Rasulullah dalam hadis sebutkan beliau pernah mengucapkan amin dari doanya malaikat, amin, amin, amin 3 kali. Itu 3 anak tangga. Itu khutbah mimbar Rasulullah. Semenjak dibuatkan mimbar itu, punggung beliau, tubuh beliau belakang tidak lagi disandarkan pohon kurma. Pertama sekali beliau khutbah di atas mimbar, terdengarlah suara tangisan seperti tangisan bayi yang merengek-rengek. Sahabat bingung siapa yang menangis. Kalau kita hari ini nggak bingung karena ada suara HP, Pak. Kita paling cari HP sawai masuk. Ini HP siapa bersuara? Dulu sahabat bingung, di tengah khutbah Rasulullah ada suara tangisan. Dicari tidak tahu. Lalu Rasulullah turun dari mimbar dan beliau mengusap apa? Mengusap kurma tersebut. Barulah berhenti. Ternyata suara itu dari pohon kurma. Pohon kurma saja menangis, tidak berdampingan dengan Rasulullah. Seharusnya kita lebih kuat tangisan kita ketika kita melawan semua amal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda saja, makhluk, pohon tidak dekat dengan Rasulullah menangis.
Itu hadis sahih, Pak. Jadi jemaah melakukan Allah, suasana masjid atasnya tidak ada plafon. Jadi hanya ditaruh pelepah-pelepah kurma dengan daun-daun, bocor ke dalam kalau hujan. Di situ dilihat oleh sahabat, Rasulullah tidak turun dari mimbar, langsung mandi dengan air hujan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan. Jadi kalau yang mensyarah Sahih Bukhari salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, saya bacakan terjemahnya, bahawa tindakan Nabi SAW menghujankan diri beliau itu adalah suatu kesengajaan, kata Ibnu Hajar, dan bukan kebetulan. Jadi bukan kebetulan enggak mau turun dari mimbar, tidak. Memang beliau tidak mau turun dari mimbar. Beliau ingin membasahi dirinya dengan hujan. Karena andai beliau tidak sengaja, tentu beliau akan menyelesaikan khutbahnya ketika mendung, kemudian berteduh. Namun beliau terus melanjutkan khutbahnya sampai hujan turun dan membasahi jenggot beliau. Ini keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Jadi ini perbuatan ini diikuti oleh sahabat. Semenjak tahu Rasulullah kalau sudah mulai hujan pertama, beliau mandi, membasahi diri. Mandi itu tidak mesti mandi besar, artinya tidak mesti berlama-lama. Yang penting basah diri di waktu hujan. Tapi lihat-lihat kondisi di mana kita. Jangan ketika sedang mengajar kita keluar pas hujan, mandi lalu masuk lagi. Ibu guru sudah basah-basah, bapak guru sudah basah sambil mengajar, lalu bilang ke anak-anak, ini sunnah nak, sunnah. Ini betul sunnah, tapi jangan bangai begitulah. Lihat-lihat kondisi kapan harus mandi. Jadi ketika sedang di rumah, awal turun hujan, di belakang rumah, mandilah dengan air hujan. Dan dari bahasa-bahasa sahabat tadi, itu lebih utama jangan terhalang dengan jembatan lain. Jadi langsung air hujan yang turun. Jangan turun dulu ke atas loteng kalau bisa, karena sudah bercampur dengan tai tikus, tai burung ini. Jadi langsung turun, langsung dengan air hujan dari langit. Sahabat melanjutkan, makanya datang riwayat yang menyebutkan ternyata berhujan-hujanan ketika di awal hujan itu disambung oleh beberapa sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu juga melakukan hal yang sama. Lalu Ibnu Abbas juga melakukan hal yang sama. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keterangan yang menyebutkan tentang sunnah, hukumnya untuk mandi atau membasahi diri di awal turunnya hujan. Ini mungkin yang belum pernah mendengar selama ini, karena ada yang mengatakan bahwa jangan mandi, untuk sakit, kan begitu yang kita dengar banyak. Jangan mandi nak, jangan mandi nanti sakit. Mungkin bisa jadi sakit kalau kita ragu-ragu terhadap amal ini. Tapi setelah kita tahu tidak mungkin amal Rasulullah menjadikan seseorang dari umatnya akan mendapatkan mudarat, tidak mungkin. Oh, kalau sakit itu mungkin salah cara mandi. Mungkin kita mandi hanya setetes, dua tetes, maka kan dia tidak basah. Makanya praktek Rasulullah tadi basah. Yang sakit-sakit itu yang mandi tanggung, Pak. Maka jangan tanggung-tanggung. Basahkan diri. Jangan tanggung-tanggung untuk mandi. Walaupun yang sedang sakit jangan mandi. Yang sedang sakit jangan mandi untuk medalih hujan. Padahal memang sedang sakit. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitulah salah satu daripada adab ketika turunnya hujan, disunnahkan untuk mandi. Namun ingat, ini sunnah bukan wajib. Tidak mandi pun tidak mengapa. Jadi jangan sampai kita memarahi isteri, anak mandi. Dia menyuruh anak mana kupuh teroro, mana. Ini sunnah, Pak. Jangan sampai ribut rumah tangga gara-gara urusan-urusan yang seperti ini. Mau mandi bagus. Dan ini apakah diulang-ulang? Diulang-ulang. Setiap kali hujan diulang, besok hujan ulang. Baik. Yang terakhir untuk malam ini, selain daripada mandi, juga ada salah satu sunnah yang lain, yaitu sekaligus disunnahkan berwuduk dengan air hujan.
Dan ini berdasarkan hadis dari Imam Al-Baihaqi, juga dikeluarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Khulasah, lalu Ibnu Katsir dalam kitab Irsyadul Faqih, dalam kitab Tuhfah disebutkan salah satu hadis Nabi dari Yazid bin Al-Hadi, yaitu apabila datang hujan yang mengalir deras, Nabi SAW mengatakan, ukhruju bina ila hadha alladhi ja'alahu Allah tahuran. Kata Rasulullah, mari kita keluar bersama, atau keluarlah bersama kami menuju ke air yang telah Allah jadikan sebagai alat untuk bersuci. Wa nahmadullah alaih, mohon maaf, fanatatahhar minhu, maka mari kita berwuduk dengannya, kata Rasulullah. Lalu wa nahmadullah alaih, kita puji-puji Allah di atas hujan yang turun ini. Dan ini juga disetujui oleh banyak ulama tanpa khilaf. Salah satu sunnah ketika hujan adalah berwuduk dengan air hujan. Dan ini tujuannya sama, yaitu mengambil rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang mukmin, seorang muslim mengikuti nabinya pada perkara-perkara yang telah dijamin bahawa di situ ada rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada keraguan terhadap nabi kita. Apalagi hadis-hadis tentang masalah ini tadi, itu semuanya hadis-hadis yang kuat. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan ada sampai apa ini. Ya. Baik, demikian insya-Allah kita bertemu. Mohon maaf saya umumkan sedikit Bapak, ini karena sayang yang jauh-jauh. Kemungkinan minggu depan saya tidak di tempat. Bukan memperingati tahun baru, Pak. Kebetulan harus pulang kampung sebentar. Jadi mohon maaf minggu depan saya tidak berada di tempat. Jadi insya-Allah diganti dengan ustaz yang lain insya-Allah. Demikian sebagai pengumuman. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.